Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat penilaian kinerja penyedia sesuai dengan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021, yaitu tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, berdasarkan pasal 11 ayat 1 Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pejabat komitmen memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja penyedia barang jasa ini merupakan suatu aktivitas untuk dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian, penilaian kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Penilaian didasarkan atas kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Nah, kapan dilakukan penilaian kinerja? Yang pertama adalah ketika penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima atau berita acara serah terima akhir untuk pekerjaan barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan atau garansi. Ini mungkin contohnya adalah pekerjaan konstruksi atau pekerjaan pengadaan barang yang membutuhkan garansi sampai dengan masa garansinya selesai. Kemudian yang kedua adalah dilakukan ketika PPK menghentikan kontrak dikarenakan adanya keadaan kahar dan pekerjaan yang tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan. Dan yang ketiga adalah PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Nah, dari ketiga ini adalah waktu yang dapat dilakukan untuk membuat penilaian kinerja penyedia. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan Perlem 4 nomor 4 tahun 2021 ya. Ya, jadi ini sudah ada formnya seperti ini. Ini tinggal kita isi unit kerja atau perangkat daerah, nama perusahaan, alamat perusahaan, pekerjaan, lokasi, nilai kontrak, nomor kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan metode pemilihan penyedia. Nah, ini adalah aspek-aspek yang diukur ya teman-teman. Ini ada kualitas dan kuantitas, kemudian ada biaya, waktu, dan layanan. Nah, di sini ada bobotnya. Ini bobotnya untuk kualitas dan kuantitas 30%, biaya 20%, waktu 30%, dan layanan 20%. Nah, kriteria ini disesuaikan dengan uraian penilaian atas capaian indikator kinerja. Saya contohkan untuk aspek kualitas dan kuantitas ya. Ini yang kondisi yang pertama adalah jika hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak di atas atau lebih dari 50%, maka kriterianya adalah cukup dengan skornya 1. Kemudian jika hasil pekerjaan memerlukan perbaikan penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kurang dari 50%, maka kriterianya adalah baik dan diberi skor 2. Kemudian untuk penilaian yang hasilnya adalah 100%, artinya pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka kriterianya adalah sangat baik dan diberi nilai 3. Dan ini untuk kriteria, biaya, waktu, dan layanan. Nah, ini kita lihat sesuaikan dengan kondisi yang ada ya teman-teman. Ini disesuaikan dengan masing-masing kontrak pengadaan barang jasa kita. Nah, setelah kita mengetahui kriteria dan skornya serta capaiannya, ini kita bisa langsung menghitung atau mengukur kinerja dari penyedia. Ini kita ambil dari kriterianya ya teman-teman dari sini. Nah, misalkan untuk pekerjaan A ya, kita mendapatkan hasil bahwa untuk unsur kualitas dan kuantitas ini pekerjaannya 100% hasilnya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Artinya hasilnya adalah sangat baik. Ini tinggal kita pilih di sini sangat baik. Nah, di sini otomatis hasilnya adalah 3.
Dan untuk nilai akhirnya, ini tinggal kita kalikan antara bobot dikali dengan skornya yang didapatkan. Jadi hasilnya adalah 30% ini dikali dengan 3. Hasilnya adalah 0,9. Demikian juga dengan biaya. Nah, ini adalah indikator-indikatornya, disesuaikan dengan penyedianya masing-masing. Nah, misalkan kita dapatkan hasilnya adalah baik. Baik di sini artinya melakukan salah satu kondisi pada kriteria cukup. Ini kan kriteria cukupnya ya ada 2 ya. Ada A dan B. Nah, kalau melakukan salah satu saja pada kondisi di atas, maka hasilnya cukup. Maka hasilnya adalah baik, maaf ya. Jadi di sini kita buat nilainya adalah baik. Maka skornya adalah 2. Nah, untuk nilai akhirnya adalah bobotnya 20% dikali 2, hasilnya adalah 0,4. Kemudian untuk waktu, nah ini kriterianya, kalau penyelesaian pekerjaannya terlambat lebih dari 50 hari, maka hasilnya adalah cukup. Kemudian untuk pekerjaan terlambat kurang dari atau sama dengan 50 hari, maka hasilnya ada baik. Dan untuk penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak, maka nilainya adalah sangat baik. Misalkan dari penilaian kita dapatkan bahwa penyedia kita itu hanya mendapatkan nilai cukup karena penyelesaian pekerjaannya terlambat lebih dari 50 hari, misalkan 51 hari misalkan. Nah, ini nilainya adalah cukup, diberi nilai 1 ya. Jadi untuk waktu, nilai waktu untuk ini ya, aspek waktu ya, nilainya adalah 0,3. Nah, kemudian untuk layanan. Nah, untuk layanan misalkan ini indikatornya ya. Nah, ini penyedia lambat, kemudian kalau untuk yang baik ini merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi, maka nilainya adalah baik, dan seterusnya. Nah, ini kita nilai misalkan adalah baik ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,4 ya, dari 2 dikali 20%. Nah, kemudian untuk totalnya ini kita jumlahkan masing-masing unsur atau masing-masing aspek. Nilai akhirnya adalah 0,9 ditambah 0,4 ditambah 0,3 dan ditambah 0,4. Totalnya sama dengan 2. Nah, untuk indikatornya ini, karena untuk nilai kinerjanya 2, maka untuk kinerja penyedianya itu adalah masuk ke kriteria baik ya. Jadi di sini berdasarkan Perlem 4 tahun 2021, untuk skor atau nilai kinerja antara 1 sampai dengan 2, atau nilainya adalah cukup. Nah, ini kita kopikan. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk nilai kinerja itu nilainya adalah sama dengan kinerjanya buruk ya. Kalau nilai kinerjanya 1 sampai dengan 2 itu kinerjanya cukup, 2 sampai 3 itu baik, dan nilai kinerja 3 itu sangat baik. Seperti ini. Jadi walaupun di salah satu unsurnya nilainya bervariasi ya, ada sangat baik, baik, kemudian ada yang bernilai cukup, ini ada yang bernilai baik. Total kinerja penyedianya adalah baik. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.